Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Sa'id bin Khalmiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala melanjutkan pembahasan tentang pembuktian wajibnya para rasul mempunyai 4 sifat, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Di semua utusan Allah, semua nabiullah, semua Rasulullah itu wajib mempunyai sifat siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Untuk membuktikan wajibnya maka kita perlu dalil. Maka hari ini kita dituntun oleh musannif untuk memahami dalil yang berikutnya setelah sifat siddiq. Kemarin sudah kita bicarakan wajibnya para nabi bersifat siddiq. Siddiq itu artinya apa?
benar. Apa buktinya kalau Nabi itu wajib benar? Buktinya apa? Buktinya apa kalau Nabi wajib benar? Kalau Nabi berbohong, maka Allah juga berbohong. Kenapa begitu? Karena yang membenarkan para nabi adalah Allah. Kalau nabinya bohong, berarti yang membenarkan juga ikut bohong. Sedangkan Allah itu mustahil bohong. Maka kalau Allah membenarkan sesuatu, maka pasti sesuatu itu benar. Maka dengan dibenarkannya para nabi oleh Allah, maka wajib pula para nabi itu benar, gitu. Jadi nggak mungkin nabi itu bohong, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dia orang benar, gitu loh. Kalau yang ngomong dia orang benar itu saya, atau yang ngomong dia orang benar itu kawannya, ya pasti diomong benar, ya. Artinya yang ngomong benar itu bukan sesuatu yang bisa menguatkan. Tapi kalau yang ngomong benar itu Allah, maka ini jadi bukti yang sangat kuat. Dengan apa Allah membenarkan para nabi? Dengan memberikan mukjizat. Maka mukjizat itu adalah salah satu tanda pembenaran dari Allah. Karena Allah tidak pernah memberikan mukjizat kepada selain para nabi. Hanya para nabilah penerima mukjizat. Maka mukjizat menjadi tanda kalau siapa yang memegangnya itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah, dia sebagai utusan Allah. Ya, jadi jelas ya. Apa buktinya kalau nabi itu benar? Bukan nabi yang ngomong saya ini orang benar, bukan begitu. Kalau ada orang yang ngomong saya orang benar, ya koruptor juga ngakunya saya orang benar. Tapi tidak ada yang membenarkan. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan nggak benar. Lah yang mau jadi tanda utama adalah yang membenarkan siapa. Jadi yang membenarkan Nabi Muhammad itu utusan Allah bukan kita, tapi yang membenarkan adalah Allah. Lah kalau kita menerima, kita mengakui, gitu, mengakui benarnya para nabi, makanya kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena kita mengakui benar, wajib benarnya para nabi. Nah, pengakuannya dari mana datangnya? Dari melihat pembenaran Allah. Dengan apa? Dengan adanya mukjizat yang Allah letakkan pada diri para nabi. Jadi kalau ngomongnya kok orang banyak mengatakan orang ini orang benar, itu enggak mempengaruhi apa-apa. Walaupun orang banyak yang ngomong, gitu loh. Jadi orang banyak itu jangan jadi ukuran, orang banyak jangan jadi patokan. Jadi yang mengatakan nabi itu benar itu bukan orang banyak, bukan pula satu orang. Malah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang membenarkan nabi, yang mengakui benarnya nabi ini orang benar, kata Sayyidina, malah dia dijulukin apa? As-Siddiq.
Siddiq, orang yang membenarkan. Artinya Sayyidina Abu Bakar itu mengakui benarnya Nabi. Lah kalau Allah menunjukkan, nah, bukan cuman mengakui, bukan hanya mengetahui, tapi Allah menunjukkan benarnya para nabi dengan memberinya mukjizat. Kalau kita kan hanya mengakui, membenarkan dari arah mengakui, membuktikan. Kalau Allah memberi bukti, menunjukkan benarnya para nabi dengan sebuah mukjizat. Jadi mukjizat itu seperti khobar hukmi, seakan-akan Allah itu bicara, hei hambaku, orang yang menerima mukjizat ini adalah benar-benar utusanku. Sama kayak kamu dapat surat, ada stempelnya. Stempel apa? Istana. Maka stempel itu mengatakan bahwa surat ini benar-benar dari aku, kata Pak Presiden begitu. Kenapa? Stempelnya stempel istana presiden, gitu loh. Nah, ketika para nabi itu diberi oleh Allah mukjizat, tanda, maka tanda itu seolah-olah Allah berbicara bahwa pemegang mukjizat ini betul-betul utusanku, karena tidak ada mukjizat yang diberikan Allah kepada selain para nabi. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya sebuah perbuatan yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Kalau mukjizat itu hal biasa, bukan mukjizat namanya. Contoh, apa buktinya kalau kamu itu utusan Allah? Buktinya kalau saya utusan Allah, lihat, besok matahari akan terbit dari timur. Ya nggak usah kamu Rasul juga memang biasa dari timur. Setiap hari matahari terbit dari timur, maka itu hal yang biasa, nggak bisa jadi tanda kalau begitu. Kalau kamu ngomong, kalau buktinya saya Rasul, besok matahari akan muncul dari barat, nah itu namanya luar biasa. Makanya Nabi diberi oleh Allah mukjizat, maka Nabi menampakkan hal-hal yang luar biasa. Di antaranya apa? Menghidupkan orang mati. Nggak ada yang bisa menghidupkan manusia siapapun, nggak ada yang sanggup. Bahkan Nabi pun nggak sanggup. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Tapi Nabi diberikan oleh Allah stempel mukjizat. Kenapa? Ketika Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah orang ini sebagai bukti aku utusanmu, maka Allah menghidupkan orang itu. Berarti betul-betul dia utusan Nabi, utusannya Allah. Nah kalau orang yang lain Nabi, ya Allah, hidupkanlah orang ini ya Allah, tandanya aku nabimu ya Allah, ya nggak dihidupkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia bukan nabinya Allah, maka Allah tidak akan menghidupkan orang itu. Jadi mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah kepada para nabinya sebagai tanda dia betul-betul utusannya Allah. Apalagi yang lain, banyak mukjizat Nabi. Rembulan dibelah. Apalagi pohon bisa ngomong, bicara dengan pepohonan, bicara dengan hewan. Ini hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Nah kalau mukjizat kok hal yang biasa, bukan mukjizat namanya. Bisa Nabi melihat yang jauh, mendengar yang jauh. Nabi kalau melihat waktu siang dan waktu malam itu penglihatannya sama, nggak ada bedanya, enggak.
gelap ya Nabi lihat, terang ya Nabi lihat. Kalau kita kan gelap boro-boro ngelihat. Nabi walaupun gelap tak terhalang oleh kegelapan. Ini namanya mata mukjizat. Matanya kayak sinar ultraviolet atau ultrawet, bisa menembus kegelapan. Ini namanya mata yang khusus Allah ciptakan sebagai tanda. Dan masih banyak lagi mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ismail tidak mempandi, sembelih onta yang keluar dari batu, terbelahnya lautan pada zaman Nabi Musa. Ini semua mukjizat yang Allah tampakkan, yang hanya diberikan kepada para nabi. Adapun hal yang luar biasa, yang diberikan oleh Allah pada selain nabi juga ada, tapi namanya bukan mukjizat. Seperti apa namanya? Ada namanya karomah pada para wali. Mana contohnya para wali yang punya karomah? Contohnya seorang soleh yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman, yang dia memindahkan kursi Ratu Bilqis dari kerajaannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dari kerajaan Saba ke kerajaan Nabi Sulaiman dipindahkan hanya pakai sekejap mata. Itu apa namanya? Karomah. Kok beda, kan sama-sama luar biasa. Karomah bukan pada nabi, gitu. Karena dia bukan nabi, andai dia punya hal yang luar biasa, kemudian dia itu orang soleh, maka namanya mukjizat. Dia punya hal yang luar biasa, tapi dia bukan orang yang soleh, namanya istijrot, gitu. Bisa hal yang luar biasa kayak apa? Kalau makannya beling, umpamanya. Kaca dimakan, paku dimakan, silet dimakan, apa namanya itu? Luar, tapi itu bukan karomah, tapi istijrot. Kenapa? Dilihat orangnya. Kalau orangnya nggak sholat, nggak puasa, kok punya hal-hal yang luar biasa, maka itu namanya istijrot. Jadi kamu jangan heran kalau kamu lihat ada orang kok bisa begini, jangan wah ini orang hebat, lihat dulu orangnya. Kalau orangnya nggak ibadah, bukan ahli beragama, ya jangan dihebat-hebat. Itu namanya istijrot. Sama dengan orang yang bisa ilmu sihir, bisa macam-macam. Ilmu sihir itu zaman itu diperkenalkan dengan hal-hal yang aneh-aneh juga. Sama kayak apa? Ada suami istri lagi rukun, tiba-tiba ribut minta cerai. Itu kena sihir. Kalau sekarang guna-guna masih ada? Hanya ada orang nggak saling kenal, nggak saling cinta, terus disihir jadi cinta kawin. Ada begitu. Tanyanya pemuda yang begitu. Ya. Jadi masih banyak hal-hal yang seperti itu yang terjadi, yang disebut namanya zaman itu disebut sihir. Nah kalau saya berdoa, boleh nggak Bib doa agar seorang wanita senang sama saya? Ya boleh sekali, kenapa nggak boleh? Yang penting kamu serius, jangan buat mainan. Sebentar hari ini doa dia pengen jadi istri kamu, begitu senang besok ganti lagi, itu aja ya Allah nggak jadilah gitulah. Ya Allah nggak jelas namanya kalau begitu. Kalau minta ya yang jelas, satu ya satu jadiin begitu. Ya, jadi mukjizat itu hal yang luar biasa, dan bentuknya hal yang luar biasa itu banyak, tapi namanya bukan mukjizat apabila itu tidak ada pada para nabi. Makanya sudah kita bahas ada berapa?
6. Ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada istijrat, ada sihir, ada ihanah. Ihanah itu sebaliknya dari mukjizat, namanya ihanah, direndahkan oleh Allah. Terus setelah kita membuktikan dalilnya sifat wajib bagi Allah, bagi Rasul, bahwa para Rasul wajib sidik dengan bukti adanya mukjizat sebagai tanda pembenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mustahil para nabi berbohong. Kalau kamu dengar cerita ada nabi yang pernah bohong, tolak. Cerita kamu nggak punya dasar, begitu loh. Kenapa? Cerita kamu mengingkari akidah. Dalam akidah orang Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa para nabi itu orang yang wajib sidik, wajib benar, mustahil berbohong. Andai ada cerita kebohongan tentang nabi, bahwa nabi pernah berbohong, maka cerita itu cerita yang keluar dari cerita Israiliyat, ceritanya orang-orang Yahudi, ceritanya orang-orang Nasrani, yang cerita itu udah ditambah-tambahin dengan cerita yang tidak sesuai dengan jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi harus hati-hati nih kita. Sekarang banyak sumber-sumber cerita yang gak jelas. Tapi kalau kamu punya akidah, punya prinsip, maka kamu akan bisa menfilter diri kamu, menolak cerita ini, ditolak. Wah, ini cerita yang layak masuk diterima, ini ditolak. Kamu punya filter ketika punya akidah. Kemudian yang kedua yang mau kita buktikan lagi, wajibnya para rasul bersifat amanah. Yaitu amanah itu adalah dapat dipercaya. Amanah sering diartikan dapat dipercaya, tapi dalam artinya akidah kita mengartikan amanah itu adalah terjaga. Bahwa para nabi semuanya itu orang yang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari apa? Dijaga dari dua perkara. Yang pertama, dijaga dari melakukan perbuatan yang salah, baik haram ataupun makruh, dijaga oleh Allah. Yang kedua, dijaga dari memiliki sifat-sifat yang rendah. Jadi nggak ada nabi punya sifat tangannya panjang sebelah, atau kupingnya kecil sebelah, matanya cereng, atau lidahnya sadel. Nggak ada nabi begitu, nggak ada. Jadi nabi dijaga oleh Allah dari dua perkara. Yang pertama, dijaga dari memiliki kesalahan, dan dijaga dari memiliki sifat-sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Yang mau kita bicarakan adalah maksum, yang dari arah terjaga dari kesalahan, yaitu bahwa para nabi, apabila para nabi itu mencoreng kemuliaan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, andai itu nggak terjadi, maksudnya apabila andai kata begitu loh. Andai kata apabila nabi itu melakukan yang haram atau melakukan yang makruh, berarti nabi mencoreng
kemuliaan dirinya sendiri. Nah, kalau sampai Nabi begitu, Nabi melakukan yang haram, yang makruh, mencoreng kemuliaan dirinya, maka pasti kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya juga diperintahkan melakukan yang haram dan yang makruh. Kenapa? Karena Nabi adalah panutan, Nabi adalah suri tauladan, Nabi adalah uswatun hasanah. Maka andai kok Nabi melakukan yang haram, ya kita juga harus ikut. Nabi aja ngelakuin, contohnya ya itulah, kita ya ikut saja. Kok Nabi minum arak, ya kamu akan minum arak. Nabi kok makan uang haram, korupsi, ya kamu akan korupsi. Ya, maka hal yang begitu itu mustahil terjadi pada Nabi. Melakukan yang haram, melakukan yang makruh itu mustahil terjadi pada Nabi. Apa bukti mustahilnya? Bukti mustahilnya apabila Nabi itu melakukannya, maka kita pun akan diperintah juga melakukan sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak pernah memerintahkan kepada keburukan. Allah tidak pernah perintah kepada yang jelek-jelek. Maka Nabi pun tidak akan pernah melakukan yang jelek-jelek, karena yang dilakukan Nabi semuanya sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu seumur hidupnya itu hanya melakukan 2 perkara. Apa? Wajib dan sunnah. Jadi yang dilakukan Nabi tiap waktu itu ngerjain perintah Allah yang wajib. Selesai yang wajib dikerjakan, ganti yang sunnah. Sunnah selesai, ganti wajib lagi, wajib terus. Tidak pernah menyentuh yang haram, apalagi ya, mau yang makruh aja nggak tersentuh, apalagi yang haram. Bahkan dikatakan yang safasi fil umur, perkara yang rendah pun, rendah itu perkara yang kurang mulia itu pun nggak pernah dikerjakan Nabi. Karena apalagi Nabi, kita saja kita wajib menjaga kehormatan diri kita, apalagi para Nabi. Kalau para Nabi dijaga kehormatannya oleh Allah hingga dia tidak melakukan hal-hal yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Kayak apa contohnya? Hal yang kurang mulia kayak apa? Makan sambil berjalan, ngupil, minum sambil berdiri, itu dilakukan Nabi. Nabi kalau minum sambil berdiri, minum apa? Zam-zam. Kalau minum air selain zam-zam, Nabi duduk. Kalau minumnya zam-zam, Nabi sambil berdiri pun Nabi tetap minum. Tidak diharuskan, tidak disunahkan untuk duduk. Tapi kalau minumnya selain zam-zam, disunahkan duduk. Kalau zam-zam mau duduk, mau berdiri, minum saja. Ini keistimewaan air zam-zam. Kentut di depannya orang, sendawa depannya orang, hei, makannya makan pete lagi, makan jengkol. Ini hal yang apa namanya? Tidak terhormat atau mengurangi kemuliaan.
Nah kalau seperti makan pete, seperti makan bawang yang mentah, makan jengkol yang mentah, maka ini hukumnya makruh. Maka Nabi tidak pernah juga melakukan yang makruh. Pernah suatu hari Nabi tinggal di rumahnya seorang sahabat yang Nabi pertama singgah ke Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari namanya, radhiyallahu anhu. Maka setiap hari Nabi itu disiapkan makan oleh istrinya Abu Ayyub. Maka suatu hari Abu Ayyub istrinya memasak ditambahkan bawang di dalam makan Nabi. Maka setelah disuguhkan, biasanya kalau disuguhin itu Nabi makan separuh, nanti dikembalikan, nah separuhnya dimakan sama istrinya Abu Ayyub, dan Abu Ayyub berdua mengambil keberkahan dari apa yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini begitu diambil lagi makanannya, nggak disentuh makanannya, dibawa pulang, ngomong sama istrinya, ini kok nggak disentuh? Coba kamu ngomong, ada masalah apa dengan makanan kita? Maka dikatakan, saya nggak seneng sama bawang, kata Nabi. Jadi bukan diharamkan, bukan. Nabi nggak menyukai namanya karohah, namanya makruh. Dimakruhkan. Yang dimakruhkan bawang mentah. Bawang mentah itu kan bau di mulut. Kalau bawang goreng enak, yang digoreng, jengkol yang digoreng, yang dimasak, semur itu kalau nggak doyan sini. Kalau nggak doyan, pokoknya kalau mentah, dimakan mentah, hukumnya makruh. Sampai kata Nabi apa? Jangan mendekati ke musola kami orang yang makan bawang. Coba, jangan masuk ke musola kami orang yang makan bawang. Artinya habis makan bawang nggak sikat gigi masuk musola, gitu maksudnya. Kalau habis makan terus kamu pakai siwak, sikat gigi, ya nggak ada masalah. Yang penting waktu ke masjid dalam keadaan tidak bau. Nggak cuman itu, kamu keteknya bau ke masjid juga makruh hukumnya. Orang semasjid keganggu semua, orang sholat begini-begini apa nggak repot? Habis dari sawah belum bersih-bersih, mau masuk masjid, wah ini bisa semaput semasjid. Pingsan. Jadi nggak hanya bau itu saja, apa aja yang bau-bauan, yang baunya tidak sedap, maka Nabi tidak menyukainya berada di majelisnya, berada di masjidnya. Maka kita diperintahkan menjaga masjid kita agar tetap bersih, wangi, nggak ngerokok di masjid. Ini aturannya begitu. Nah, kenapa? Agar dijaga masjid tetap baunya wangi, baunya sedap. Karena malaikat senang sama yang sedap, sama yang wangi-wangi. Kalau kita nggak jelas sebenarnya, bau apa aja kita senang lah pokoknya lah. Ya, jadi Nabi dijaga oleh Allah dari perkara yang rendah, dari perkara yang makruh, dan juga dijaga dari perkara yang haram. Apa? Makan makanan haram, minum minuman yang haram. Nabi kok riba, Nabi kok melakukan pencurian, Nabi kok berzina. Ini nggak terjadi pada Nabi. Emangnya ada yang nuduh Nabi begitu? Banyak. Orang-orang Yahudi itu menuduh salah satu nabi kita, yaitu Nabi Daud, itu pernah melakukan perzinaan. Apa enggak merendahkan Nabi itu? Ketika Nabi Daud menyukai seseorang wanita yang kemudian menjadi istrinya, itu didahului dengan perzinaan. Ini berita oleh orang-orang Yahudi. Kalau kamu mau tahu, buka di YouTube King David, Raja David. Kalau kita nyebutnya Daud, dia nyebutnya David. Maka diceritakan bagaimana Nabi Daud melakukan hal-hal yang rendah, hal-hal yang mencoreng kemuliaannya.
bagi kita itu nggak mungkin terjadi, pasti bohong ceritanya. Walaupun mereka mengatakan kami sumbernya jelas, mau 2 jelas, mau 3 jelas, kita menolak sumber cerita cerita-cerita yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita menerima bahwa Nabi itu pasti sidik, pasti amanah dengan dalil innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan kepada perkara yang haram, kepada perkara yang makruh. Maka apabila itu tidak dilakukan, tidak pernah diperintahkan, maka Nabi juga tidak pernah mencontohkannya. Karena dalam berbagai firman Allah memberitakan bagaimana kita diperintahkan untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu orang yang cinta kepada Allah, kamu bertakwa kepada Allah, maka ikutilah aku. Kalau nabinya kok ngelakuin yang haram bagaimana? Ya ikuti. Karena mengikuti itu ya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Maka dari sini kita membuktikan bahwa tidak mungkin para nabi melakukan kesalahan dengan sengaja, yang kesalahannya itu disertai dengan hati yang mengingkari, disertai dengan hati yang rendah. Ini tidak pernah terjadi sedikit pun pada semua para nabi. Ya, jadi kita harus buktikan yang demikian. Adapun cerita-cerita masalah Nabi Adam melakukan kesalahan, cerita masalah yang lain-lain lagi, maka itu sudah kita jelaskan bahwa itu semua harus diluruskan, harus ditakwil, harus dijelaskan bahwa kesalahan yang terjadi pada para nabi itu adalah mencontohkan bagaimana harusnya seorang hamba bersikap ketika melakukan hal seperti itu. Jadi Nabi itu ketika melakukan suatu perbuatan yang kelihatannya perbuatan itu haram, kelihatannya perbuatan itu makruh, itu hanya kelihatannya. Tapi makna yang harus kita tangkap, yang harus kita pahami adalah bahwa Nabi memberikan jalan keluar untuk kita. Apabila kita melakukan itu, maka ini loh jalan keluarnya. Contoh, ketika Nabi melakukan sholat zuhur 2 rakaat kemudian salam. Zuhur berapa rakaat? Nabi 2 rakaat terus salam. Sahabat di belakangnya ikut salam. Habis salam tengok-tengok. Ini gimana Nabi? Nah kalau kita yang waktu itu sholat seneng, alhamdulillah sekarang zuhur jadi 2 rakaat. Seneng kamu, ada pemotongan sholat namanya. Lah sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, ini kok cuma 2 rakaat, ente digosor atau ente lupa? Nabi yang diingatkan seperti itu menoleh kepada sahabat yang lainnya, benar 2 rakaat, betul ya Rasulullah. Nabi bangun lagi meneruskan sholatnya 2 rakaat lagi. Terus diakhiri pakai sujud sahwi. Maka kesalahan yang dikerjakan Nabi itu mencontohkan untuk kita. Andai Nabi nggak mencontohkan kesalahan yang seperti itu, maka kita ketika melakukannya tidak punya jalan keluar, harus mengulang dari awal sholat. Tapi karena Nabi melakukannya, oh tandanya kalau begitu boleh dilanjutkan lagi asal kita belum pindah dari tempat duduk, belum ngopi-ngopi di depan. Jangan habis ngopi, kamu tadi kan cuma 2 rakaat, masa sih lanjutlah 2 rakaat lagi? Enggak boleh.
Artinya orang itu belum berpindah dari tempat duduknya, kemudian diingatkan, maka dia boleh bangkit lagi walaupun dia sudah ngomong, tapi ngomongnya nggak banyak, ngomongnya sedikit. Terus Nabi pernah lagi melakukan doa kunut. Nabi pernah meninggalkan doa kunut, juga sama mencontohkan untuk kita. Kalau Nabi nggak ngelakuin itu, kalau kamu kok lupa kunut, akhirnya kamu tinggalkan, kamu nggak dapat pahala sunnahnya doa kunut. Tapi Nabi nggak, diganti pakai sujud sahwi, karena ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat di dalam sholat. Sunnah ab'ad disunahkan kalau kita tinggalkan, maka disunahkan kita sujud sahwi. Seperti apa? Tasyahud awal, seperti pula apa? Doa kunut. Yang diantara sunnah-sunnah yang kalau kita tinggalkan, disunahkan pula kita untuk sujud sahwi. Terus pernah pula Nabi melakukan kencing berdiri. Hukumnya apa? Makruh. Tapi ketika Nabi yang melakukannya, hukumnya bukan makruh tapi wajib. Begitu, wajib dilakukan Nabi sebagai contoh untuk kita. Oh, kalau Nabi tidak pernah melakukan kencing sambil berdiri, maka akan dikatakan oleh umat bahwa kencing sambil berdiri hukumnya haram. Wajib kalau kencing jongkok, karena Nabi kalau kencing selalu jongkok, nggak pernah nggak jongkok. Maka Nabi pernah sekali melakukan kencing sambil berdiri. Kenapa? Karena nggak ada tempat untuk jongkok. Di tempat yang terbuka nggak bisa jongkok, maka berdiri. Dan berdirinya pun nggak mepet temboknya orang. Kalau ente kan mepet temboknya orang, ya, kadang mepet pohonnya orang. Nggak ngerti, orang suka duduk di situ pesing semua. Terus di mana kencingnya? Di tempat sampah, yang memang tempat itu nggak buat duduknya orang nggak mendekat di situ, memang tempat yang dijauhi orang gitu loh. Bukan kencing di tempat yang kok nggak ada sampah, bagaimana? Gali tanah, nah, kencing di situ. Jongkok, kencing di situ, kemudian tutup tanahnya hingga orang nggak sampai bau. Ini caranya. Yang demikian dilakukan Nabi sekali sebagai contoh dan dihukumi oleh umat bahwa oh ternyata kencing sambil jongkok itu hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah? Tuh Nabi pernah berdiri. Berarti kencing berdiri bagi kita hukumnya makruh. Kalau kita jongkok hukumnya sunnah. Ini terjadinya hukum seperti ini karena Nabi pernah melakukan hal itu yang kelihatannya makruh. Tapi ketika Nabi yang melakukan, maka perbuatan itu jadi hukumnya apa? Wajib. Contoh lagi yang lain seperti wudhu sekali. Kita kalau wudhu berapa kali tiap basuhan? 3 kali. Wajah 3 kali, terus tangan 3 kali, terus rambut 3 kali, terus kaki 3 kali, terus tartib. Nabi pernah melakukan wudhunya sekali-sekali. Padahal biasanya selalu 3 kali. Suatu hari pernah sekali-sekali. Tandanya apa? Oh, wudhu 3 kali hukumnya sunnah. Karena wudhu sekalipun sholatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Lah kalau Nabi yang ngelakuin hukumnya apa? Hukumnya wajib. Sama seperti kita juga. Andai keadaan kita seperti Nabi, maka kita diwajibkan juga wudhunya sekali-sekali.
Kalau keadaan tempat kita itu waktu kencing seperti keadaan Nabi, juga sama, kita diperintahkan untuk berdiri, begitu loh. Bukan terus Nabi doang yang wajib, kita nggak wajib, sama kita juga wajib. Contoh, kamu punya air hanya sisa 1 gelas, 1 gelas lagi yang lain untuk minum. Nah, yang segelas ini untuk wudhu. Caranya wudhu bagaimana? Ya segelas itu untuk wudhu semuanya, tapi dibasuhnya sekali. Wudhu pakai air segelas. Gimana caranya ini? Cerit. Nah, sekali dari atas. Terus cerit lagi. Tangan kanan dulu. Pindah tangan kiri. Ini segelas ini, cerit lagi, begitu. Jadi segelas itu bisa untuk wudhu, untuk ngelakuin yang fardu. Nabi pernah demikian. Lah kalaupun kamu mengalami hal itu, kamu juga wajib wudhunya sekali-sekali. Nggak boleh wudhu 3 kali, yang penting 3 kali. Minumnya mana? Udah nggak ada lagi. Wah, haram malah justru kalau kamu adanya air cuma untuk minum, nggak ada air untuk wudhu, maka kamu tayamum. Karena untuk minumnya itu lebih wajib daripada untuk wudhu. Mempertahankan hidup itu lebih wajib, gitu loh. Karena untuk aturan ibadah bisa diganti dengan cara yang lain, tapi untuk hidup minum nggak ada gantinya cara yang lain. Ini diantara perbuatan yang kelihatannya itu seperti haram, seperti makruh, tapi ketika terjadi pada Nabi, tidak boleh kita katakan Nabi melakukan yang haram atau Nabi melakukan yang makruh, karena Nabi dijaga oleh Allah dari melakukan itu semua. Adapun seperti kelihatannya seperti itu hanya kelihatannya saja, tapi maknanya harus kembali. Yang dikerjakan Nabi itu tidak lepas dari perbuatan wajib dan sunnah. Bolak-balik Nabi itu ngerjainnya wajib, sunnah, wajib, sunnah. Kita teruskan nanti setelah adzan, masuk azan isya. Fadhal.
وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبحمد المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Banyak juga di Al-Quran riwayat-riwayat yang memang menceritakan seakan-akan para nabi itu melakukan suatu kesalahan. Seperti Nabi Musa yang mengatakan bahwa saya ini orang dolim. Sebagaimana Nabi Allah Yunus mengatakan apa? Ini kuntu minal dolimin. Bila engkau tidak maafkan ya Allah, aku termasuk orang-orang dolim. Allah berfirman pada Rasulullah, wajadaka dhalan fahada, dan kami jumpai kamu dalam keadaan dhal, dalam keadaan tersesat, dan kami berikan petunjuk. Beberapa nabi dikatakan dalam keadaan dhal, dalam keadaan tersesat, melakukan kesalahan. Maka yang demikian harus diperjelas, jangan sampai disangkakan nabi pernah melakukan suatu kesalahan yang sampai merendahkan, yang sampai mencoreng derajat kemuliaannya. Nabi Musa pernah suatu hari memukul orang Kipti. Orang Kipti itu orang dari kaumnya Fir'aun, penduduk asli Mesir. Namanya kaum Kipti. Kalau Fir'aun, kalau Nabi Musa itu bukan kaum Kipti, tapi orang Bani Israel, dan asalnya bukan dari Mesir, tapi pendatang di kota Mesir yang datang waktu zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Sejak zaman Nabi Yusuf, orang Bani Israel tinggal di kota Mesir sampai beranak pinak, jumlahnya sampai banyak. Tapi sebagiannya dijadikan budak sama Fir'aun. Kemudian ketika ada suatu hari perkelahian antara orang Bani Israel dan orang Kipti, Nabi Musa melihat, maka orang Kipti ini kemudian dipukul oleh Nabi Musa, langsung mati. Sekali pukul mati. Kalau kamu doa, kalau mukul orang begitu, Nabi Musa. Ini orang-orang yang ahli hizib ngerti ini ya. Ini orang-orang ahli. Nah, Nabi Musa itu, para nabi itu memang diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan yang melebihi manusia yang lain. Nabi Musa itu pernah ada suatu sumur yang tertutup batu, yang batu itu nggak bisa digeser sama 30 orang. Sama Nabi Musa digeser sendirian. 30 orang nggak bisa geser batu itu, Nabi Musa sendirian. Berarti kan memang jos maksudnya. Nah, begitu dipukul mati. Mau dikatakan saya waktu itu masih jadi orang dolim, saya waktu itu masih tersesat, kata Nabi Musa. Maknanya tersesat di situ jangan diartikan bahwa Nabi itu tidak menjadi orang yang patuh,
tidak menjadi orang yang taat kepada Allah. Pernah Nabi lepas dari ketaatannya kepada Allah? Bukan, maknanya dhalim, maknanya sesat di situ maknanya belum datang perintah, belum datang aturan agama secara terperinci, begitu. Jadi ketika Nabi diberitakan wa wajadaka dhallan fahada, maknanya sebelum diberitakan perintah secara terperinci kepada engkau, maka saya melihatmu wahai Muhammad dalam keadaan belum mendapatkan agama secara terperinci, maka kami beri engkau agama secara terperinci, begitu maknanya. Jadi jangan diartikan Nabi sedang tersesat, bukan. Tetap Nabi beragama, nggak ada Nabi yang nggak beragama, nggak ada. Nabi sejak lahir sudah beragama. Nabi dilahirkan dari bapak-bapak yang beragama, nggak ada bapak yang Nabi kafir, nggak ada. Lah itu Azar itu gimana, Bib? Katanya kafir. Ada dua pendapat yang kita harus hati-hati ini. Ada yang mengatakan Azar, ada yang mengatakan Taroh. Ayahnya Nabi Ibrahim itu Taroh dan Azar. Azar dan Taroh ada yang mengatakan ini dua nama, ada yang mengatakan satu nama. Yang mengatakan dua nama maka Azar sebagai paman Nabi, Taroh sebagai ayah Nabi. Tapi kalau dijadikan satu nama kemudian dianggap itu adalah ayahnya Nabi, kemudian dia menyembah berhala, maka penyembahan berhala itu dilakukan setelah melahirkan Nabi, begitu. Bukan di waktu dia mengandung Nabi Ibrahim. Ketika kawinnya, ketika sampai hamilnya Nabi Ibrahim, maka dia dalam keadaan muslim. Setelah lahirnya para nabi, maka dia mau kafir ya boleh, mau mati ya boleh, karena tidak ada jaminan maksum. Tapi kalau kita menganggap itu dua nama, maka berarti Taroh itu ayah kandungnya Nabi, Azar itu pamannya Nabi. Jadi kita harus melihat, walaupun dianggap itu ayah kandung, tetap tidak mungkin Nabi Ibrahim dilahirkan dari orang kafir. Jadi kafirnya Azar setelah melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pendapat yang muktamad yang kita pegang, ya. Jadi semua berita yang ada dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hal-hal itu harus kita takwil apabila kita tidak memahami cerita yang sebenarnya. Wajib kita imani. Yang pertama sudah kita buktikan bahwa para nabi wajib sidik. Hari ini kita buktikan pula bahwa para nabi wajib bersifat amanah. Mustahil para nabi khianat. Artinya apa? Khianat itu maknanya mencoreng kemuliaan dirinya. Khianat maknanya nabi itu melakukan suatu kesalahan. Ini suatu yang mustahil. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara lagi sifat tabligh. Wajibnya nabi bersifat tabligh akan kita buktikan pula dalilnya, wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub 'alaina tauba aghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina
والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله في البني والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.